Ah, 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 ah. Jangan gugup Nona, hanya cerita lift. Buka liftnya. Ah, Nona, jangan ke sini. Nona, jangan ke sini. saya tidak bermaksud buruk. Nona, tolong tenang. Ambil napas dalam-dalam, ambil napas dalam-dalam. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Oke, oke, oke. Hey Tuan, tidak apa-apa, panggil ambulans, tidak apa-apa. Penjahat. Tidak apa-apa. Hei, tunggu sebentar. Kenapa satu tamparan tidak cukup? Saya tidak punya dendam besar padamu kan? Bukan karena saya salah paham padamu. Saya baru dengar dari penjaga bahwa kamu menyelamatkan saya. Terima kasih. Sama-sama. Asal kamu berhenti menampar saya, syukurlah. Anda Vi. Oh tidak. David adalah ayah saya. Nama saya Anlina. Baru kembali dari Australia. Orangnya cantik, latar belakang keluarga baik. Nama Anlina sangat bagus. Itu yang saya cari. Untuk menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih. Saya harap saya bisa mengajakmu makan malam. Asal kamu tidak menampar 10 kali, saya akan menemani kamu sampai akhir. Hahaha. Sterilisasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang akan menunggu saya? Kenapa kamu menikahi wanita lain sekarang? Bisakah kamu melakukan ini padaku? Sekarang pengantin bertukar cincin. Saya akan melamarmu lagi ketika kamu keluar. Pasti akan lebih menyentuhmu daripada yang pertama kali. Saya pasti akan menikahimu lagi. Saya nyatakan, Tuan Xiaojun dan Nona Anlina secara resmi menikah. Tamu-tamu terhormat,
Kami ucapkan selamat kepada mereka. Mengapa ini terjadi? Nyonya meminta Anda untuk keluar. Biarkan saya keluar. Xiaoji, Xiaoji. Keluar dan jangan membuat masalah. Lepaskan saya, Xiaoji. Jangan membuat masalah di sini. Jangan berteriak, jangan membuat masalah. Lepaskan saya. Anda pergi cepat. Jangan membuat masalah atau apapun. Jelas lepaskan saya. Pergi. Lepaskan saya, lepaskan saya. Apa yang Anda teriakkan? Saya suami saya. Tolong lepaskan saya. Anda lepaskan. Saya akan kasar kepada Anda kalau begitu. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Tuhan, mengapa lakukan ini pada saya? Mengapa begitu? Ah, Hanya bisa menunggu dengan tenang. Anda harus tetap tenang. Tenang dan pikirkan. Jika Anda menekan bel pintu saat ini dan masuk untuk mencari Xiao Jun, bukankah itu akan memalukannya secara langsung? Kalau dia memiliki kesulitan, pada saat itu dia tidak akan memiliki langkah untuk turun. Tidak ada jalan kembali.
Apakah dia benar-benar ingin menghindari saya? Xiao Jun, saya kembali. Di mana Anda? Xiao Jun, mengapa Anda menikahi orang lain? Anda mengatakan Anda akan menikahi saya lagi. Janji Anda kepada saya. Bagaimana dengan sumpah saya? Bagaimanapun, saya perlu melihat Anda. Saya ingin mendengar penjelasan Anda. Telepon saya. Jika Anda tidak menelepon saya lagi, saya langsung ke pintu. Jangan pikir saya tidak bisa menemukan Anda. Saya sudah di depan pintu rumahmu sekarang. Kamu ingat, keluarga Shao sudah jatuh ke titik ini. Mereka semua dirugikan oleh Cheng Jingtian itu. Kamu harus sukses. Kita harus membalas dendam untuk ayah dan anak kita di masa depan. Yang Army, sayang? Hah? Apa masalahmu? Tidak ada. Oh benar. Perusahaan sebelumnya menelepon. Ada sesuatu yang terjadi. Biarkan aku pergi sekarang. Hei. Tunggu sebentar, perusahaan macam apa itu? Aku tidak tahu apakah kamu menikah hari ini? Mari kita bicarakan lagi. Bukankah kamu sudah berhenti kerja? Mengapa mereka masih mencari kamu? Tentang ini, aku sudah mengurusnya sebelum aku pergi. Jadi kamu bisa hidup dari awal sampai akhir kan? Lagi, tidakkah kamu menyukai pria yang bertanggung jawab seperti aku? Aduh, tidak. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Dan aku akan bicara dengan orang tuaku nanti. Dan kakak laki-laki dan keluarganya sedang makan malam. Bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada mereka? Jadi aku selesai. Sebentar lagi, oke? Ya ampun, tidak bisakah kamu tidak pergi? Parla. Aha. Ayahmu bilang ketika aku kembali akan melamarku lagi. Menikahiku lagi. Mengapa kamu menikahi Anlina itu hari ini? Tidak, aku tidak memikirkannya. Kamu sudah keluar dari penjara. Ada banyak hal tentangmu. Aku tidak mengerti, tolong tenang dulu. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku cukup tenang sekarang. Aku ingin mendengar penjelasanmu sekarang. Kapan kamu akur dengannya? Itu yang membuatku masuk penjara. Usia atau sebelum kamu? Apakah kamu mencintaiku atau mencintainya? Kamu bisa perlahan-lahan kembali ke Xinhuan. Jangan tanya. Semakin aku tanya, semakin sedih aku. Bisakah aku tidak sedih sekarang? Xiao Jun, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa berubah? Beberapa hal kamu tidak bisa mengerti. Kamu tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Pasukan kecil. Aku tahu kamu akan kembali padaku kan?
berbicara. Aku tidak bisa kembali. Bagaimana mayatnya bisa seperti ini? Berhenti, aku ingin turun. Hujan sangat deras. Kamu mau pergi kemana? Jangan main-main. Aku akan membawamu kembali. Aku ingin turun. Xiao Hua berhenti membuat masalah. Bahaya. Lepas. Lepas. Ah. Terima kasih. Bunga, Apa yang kamu lakukan di sini? Chunghua, kamu akhirnya bangun. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu membuatku sangat takut. Bagaimana kabar Xiao Jun? Menabrak mobil ke batang pohon. Aku mengalami kecelakaan. Apakah kamu melihatnya? Tidak, aku hanya melihatmu ketika aku pergi. Mobil atau kecelakaan mobil. Kakak Xiao Hua, bagaimana kabar tante? Sakit di mana? Apakah parah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika ada kecelakaan mobil, kamu harus memeriksanya dengan teliti. Sayang, katakan padaku apa kata dokter. Tante jangan khawatir. Dokter bilang Chunghua hanya luka ringan. Beristirahat di rumah sakit sebentar saja. Tidak, aku harus pergi ke tempat kejadian. Xiao Jun juga terluka. Dia pasti masih di luar sana dalam hujan. Kecelakaan mobil antara kamu dan Xiao Jun. Ini semua salahku. Aku tidak bisa bicara denganmu. Aku harus mencari Xiao Jun. Jangan impulsif. Benar kakak. Jaga dirimu dulu. Pria itu pasti sudah diurus sekarang. Bicara sedikit. Kakak jangan khawatir lagi. Beristirahatlah dengan baik. Apa kalian semua tahu? Dao Xiao Jun menikah hari ini. Lalu kenapa kalian tidak menghentikannya? Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang ini? Kalian adalah keluarga yang paling aku percaya, sahabat terbaikku. Kami juga ingin menghentikannya. Tapi kamu sudah bercerai dengan Xiao Jun. Apa yang bisa kami katakan? Lagi, kondisi fisik ayahmu beberapa bulan terakhir juga sangat buruk. Apa? Maaf. Apa yang terjadi dengan ayahku? Beritahu aku. Jangan buat aku khawatir, oke? Xiaowen, apa yang kamu katakan terjadi pada ayahku? Kakak, Xiao Jun tidak memberitahumu. Tidak lama setelah kecelakaanmu, ayah jatuh di kantor. Pendarahan otak. Kenapa hal besar seperti ini bisa terjadi? Xiao Huan bahkan tidak memberitahuku. Untungnya, dokter menyelamatkan tepat waktu. Menyelamatkan nyawa ayahmu. Tapi dia menjadi sayur. Dia masih di rumah sakit. Aku tidak tahu. Bisakah dia bangun? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Xiao Jun meninggalkan perusahaan, aku mengambil alih perusahaan ayah. Hanya untuk mengetahui bahwa itu sudah terlilit hutang. Segera perusahaan itu bangkrut. Ayah dia sudah koma. Sekarang kita tidak bisa menolong diri sendiri. Bagaimana aku masih punya energi untuk khawatir tentang pernikahannya lagi? Aku tidak percaya ini akan terjadi. Kakak terima saja kenyataannya. Setelah itu Xiao Jun menceraikanmu. Dia mengambil segalanya tentangmu. Semua dikembalikan. Dia bajingan tak berperasaan. Orang seperti ini tidak layak untuk air matamu sama sekali. Tidak. Dia pasti punya alasan melakukannya. Mereka semua menyalahkanku karena membuka butik. Jika aku tidak serakah akan barang murah, tidak ada yang akan terjadi. Ayah juga tidak akan melakukan itu. Ini bukan urusanmu. Mengapa kamu mengambil semua kesalahan untuk dirimu sendiri? Chunghua sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyalahkan dirimu sendiri karena sedih.
Kamu jaga tubuhmu dulu ya. Jangan menangis tidak. Menangis, Ibu. Di mana ayah sekarang? Kamu di rumah sakit ini. Kamu dengarkan ibu. Beristirahatlah dengan baik. Ibu akan membawamu melihat ayah besok pagi. Yang Army. Sang Joon, bagaimana kabarmu? Semua salahmu karena tidak mendengarkan aku. Jika kamu mendengarkan aku dan tidak pergi keluar, apakah kamu tidak akan mengalami kecelakaan mobil? Kita baru saja menikah. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Bangunlah, Yang Army. Nana, jangan terlalu bersemangat, tenanglah. Ayah, jika Yang Army tidak bangun, apa yang harus aku lakukan? Oke, jangan menangis. Cheng Hee Style. Kita sudah menetap dengan kantong yang dalam. Pria seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Menangis untuk anak miskin seperti itu. Bagaimana denganmu? Berhenti menangis. Dr. Xiaojun, bagaimana keadaannya? Tuan Xiao tidak terluka parah. Tanda vitalnya stabil. Tapi dalam kasus kecelakaan mobil, dia terkena di otaknya. Baru saja melakukan CT scan. Mereka menemukan memar kecil di kepalanya. Ah, memar? Bagaimana dengan memar itu? Itu kecil seharusnya tidak menyebabkan gangguan intelektual. Tapi gumpalan darah dan trauma setelah kecelakaan mobil. Mungkin minai babkan kehailangan in gaten. Kita harus memperhatikan itu. Bagaimana Sage bisa seperti ini, Sage? Dan seterusnya. Bukankah dokter sudah mengatakannya? Perlu dia mati lagi. Ayo kita kembali dulu. Kembali besok. Pulang jalan-jalan dengan ayah. Pasukan kecil, apakah kamu lapar? Apakah itu terlalu berat untukmu? Oh, mengapa kamu sopan padaku? Jangan lupa kita suami istri. Aku benar-benar minta maaf untukmu. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak ingat apa-apa. Setelah kamu memulihkan ingatanmu, bayarlah kompensasi ganda untukku. Ibu harus membayar tagihan medis ayah. Apa yang salah, Xiaojun? Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku ingin kembali ke bangsal untuk beristirahat. Ah, kalau begitu aku akan mendorongmu kembali. Hei, Hei pasukan muda, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu melakukannya? apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu tidak melihatku? Kamu memar. Bisakah kamu menangguhnya? Oh anakku, apa yang harus kulakukan jika aku terluka? Jelas kamu yang menabrak kami. Apakah kamu masih punya Kami alasan? tidak memukulmu. Kamu jelas-jelas mendorongnya ke situ. Sungguh, Apa yang dia lakukan di sini? aku benar-benar tidak bisa. Istri barunya. Keluargamu sedang berduka. Jika ada masalah, apa yang harus kulakukan jika keluargaku berduka? Tidakkah kamu melihat ada pasien di sini? Benar-benar pasien. Tampaknya tentara muda itu tidak terluka ringan. Aku ingin melihat bagian belakang. Tidak, kamu tidak boleh. Kakak jangan terlalu cemas. Sepertinya dia terluka parah. Seharusnya tidak keluar begitu cepat. Mari kita lihat ayah dulu. Ya, dokter bilang ayahmu harus lebih banyak terkena sinar matahari. Baik untuk kesehatannya. Ini dia. Oh dokter ini bilang untuk lebih sering berbicara dengan ayah. Atau memainkan lebih banyak musik yang dia suka dengar. Ini akan membantu pemilihan ayah. Ekonomi kita sedang ketat sekarang. Tidak ada uang untuk membeli CD. Jadi ibuku lebih banyak membacakan kitab suci Buddha untuknya. Sekalian mintalah banyak berkah dari Buddha dan Bodhisattva. Juga menghemat uang. Ayah. Kamu semakin tua. Jangan kurus-kurus. Kita sudah setengah tahun tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Apakah kamu ingat ini? Waktu aku kecil, aku pernah tersesat sekali. Kamu susah payah membawaku kembali. Setelah itu aku setiap hari di rumah, tidak berani pergi kemana-mana. Jadi kamu memberiku ini.
Kamu bilang bawa saja ini. Dimanapun kamu berada, kamu bisa pulang. Dulu aku tidak percaya. Kupikir kamu membohongiku. Tapi tahukah kamu? Selama 6 bulan aku di penjara. Aku tidak membawa apa-apa. Hanya ini. Aku selalu memikirkan apa yang kamu katakan setiap malam. Aku baru saja melewatinya. Aku akan membawakannya untukmu. Ibu lihat. Ayah, dia mendengarku. Dia merespons. Ayahmu pasti melihatmu kembali. Dia senang. Xiao Hua berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Lupakan yang sudah berlalu. Ibu, bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Anak bodoh, penyakit ayahmu tidak ada hubungannya denganmu. Dengarkan ibu. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Aku akan membeli buah untuk ayah. Timbang untukku. Oh, bagus. Apakah ada toko kue di dekat sini? Di sekitar sini? Tidak juga. Kamu harus naik taksi untuk menemukan toko kue yang bagus. Xiao Jun, kamu sudah bangun. Kamu mau makan apa? Aku akan mengupas apel untukmu. Kamu siapa? Apakah kamu salah kamar? Berhenti menggodaku. Aku mengerti. Kamu pasti marah padaku karena kecelakaan mobil itu. Aku minta maaf padamu sekarang. Aku terlalu impulsif saat itu. Oke. Nona, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu katakan? Aku Cheng Hua. Aku istrimu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia istriku, kamu bukan. Nona, kamu salah orang. Pergi saja. Nona, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu harus menunggu aku kembali dan menikahiku lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak bisa menjawabmu. Apa kamu tidak ingat semua yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa tidak mengingatku, prajurit muda? Aku benar-benar tidak Jangan mengenalmu. lakukan ini padaku. Sister Muda, Tentera. Apa yang membuatmu merindukan seorang suster? Mengapa kau melakukan ini padaku? Ini adalah bangsal. Non, tolong lepaskan. Tolong tenang. Aku adalah dia. Mengapa dia menjadi seperti ini? Mengapa kau tidak ingat aku? Wanita ini, Ten Xiao mengalami beberapa pukulan di otak. Mengalami gegar otak ringan. Jadi kehilangan ingatan. Berteriak seperti itu hanya akan membuatnya lebih sakit. Bisakah kau tidak mengganggu istirahat pasien? Aku mengerti. Xiao Jun, maafkan Jangan aku. datang ke sini. Aku menyalahkanmu. Jengkian Dareng. Non, tolong pergi. Tapi aku mantan istrinya. Aku tidak mengenalnya. Aku pernah mengalami kecelakaan mobil bersamamu sebelumnya. Kau bilang tidak mengenalku? Xiao Jun, apa yang kau bicarakan? Maaf, Nyonya. Kondisi Ten Xiao saat ini sangat serius. Tidak stabil. Bisakah kau segera pergi? Keluarga mungkin akan kembali nanti. Bisakah kau pergi? Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Ini semua salahku. Karena aku kau menjadi seperti ini. Xiao Jun atau tidak. Mengapa kau tidak beristirahat dulu? Aku akan kembali menemuimu. Tidak perlu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Pergi saja. Xiao Jun, janjimu padaku dan kenangan antara kita. Apa kau melupakan semua ini? Apa yang harus kulakukan?
Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana Xiao Jun bisa mengembalikan ingatannya? Foto-foto ini pasti akan membantu Xiao Jun mengembalikan ingatannya. Yang Army, apakah kamu benar-benar tidak mau tinggal beberapa hari lagi? Dokter juga bilang kalau tubuhku sudah pulih. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa soal kehilangan ingatan. Kenapa kamu tidak pulang dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu? Perlahan, Penembak. Penembak. Small Army. Yang Army. Yang Army. Bergerak maju. istri. Chunghua akhirnya kembali. Sekarang, batu besar di hati kita sudah tenang. Tapi, Chunghua masih begitu gigih terhadap Xiao Jun, si serigala bermata putih. Oh, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bunga. Mama. Chunghua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mama. Bunga. Kamu bilang kamu karena yang Army ini lagi kan? Persis seperti yang kuduga. Dia juga yang melukaimu. Benar? Tidak. Mama, dengarkan aku. Dia kehilangan ingatan dalam kecelakaan mobil. Dia bahkan tidak mengenalku lagi. Tuhan mengatur agar Xiao Jun melupakanmu. Aku ingin kamu membuat rencana lain untuk dirimu sendiri. Ini takdir. Anak-anak tidak seperti itu. Mama, aku akan mengingatkan Xiao Jun tentang aku. Kita bilang kita akan bersama selamanya. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Perasaan tidak bisa dipaksakan. Dia sudah menikah dengan wanita lain. Apa yang kalian perdebatkan? Berhenti bicara, Mama. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk mengingatkannya tentang aku. Bagaimanapun, aku percaya dia mencintaiku. Minum lagi. UPS, aku tidak minum lagi. UPS minum lagi, ayo. Mama dan Papa sudah siap. Nana, apakah kamu akan ke Pulau Hainan kali ini? Jangan pikirkan hal lain. Jangan pikirkan cerita. Bersenang-senanglah. Xiao Jun, ayah sudah mengatur posisi untukmu di perusahaan. Datang kembali dan lihat kamu memamerkan keahlianmu. Setelah kamu bergabung dengan perusahaan. Seluruh Tiongkok tidak. Seluruh Asia adalah panggungmu. Haha, oke. Katakan pada orang-orang untuk tidak memikirkannya. Mengapa kamu menjelaskan begitu banyak? Xiao Jun, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ibu kamu bilang. Kami Nana. Dia seorang wanita kaya. Kamu harus merawat putriku yang berharga dengan baik. Jangan tidak peduli dan rawat dia begitu kamu menikah. Kalau tidak, aku tidak bisa memaafkanmu, Ibu. Jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi. Itu bagus, Kakak. Kakak. Anggi, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pergi ke Pulau Hainan bersamamu. UPS, Bibi akan pergi bulan madu. Apa yang kamu lakukan? Bibi, tolong bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana, Bibi. Bibi Anggi kembali dengan banyak hadiah untukmu. Oh. Jangan bilang UPS. Anggi, kemarilah. Kemarilah. Kamu tahu apa itu bulan madu?
Bulan madu, itu urusan orang dewasa. Anak kecil tidak boleh pergi. Kamu tahu. Yo, mereka sudah pergi mertua. Angel, Ayo biarkan mereka pergi bulan madu. Anggi, biarkan kakek membawamu makan es krim. ayo kakek akan membawamu membeli es krim. Ya pergi beli es krim. Aku juga akan pergi bulan madu. Kamu masih anak-anak. Bulan madu apa yang kamu lakukan? Prajurit muda, prajurit muda. Orang kaya itu luar biasa. Aku sudah menjadi pengasuh selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu keluarga yang sulit seperti ini. Anda adalah perusahaan layanan domestik. Disarankan untuk menjadi pengasuh anak. Anda tidak terlihat seperti orang kaya, tapi tidak seperti pengasuh anak. Lalu kenapa Anda melakukan ini? Bagaimana dengan pekerjaan? Ini karena ayah saya sakit parah, biaya medis yang mendesak. Jadi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya harap istri saya bisa mempekerjakan saya. Ayahmu sakit. Ambil 2 langkah mundur. Apakah itu menular? Ah, tentu saja tidak. Oke. Hei. Kami bukan keluarga biasa. Persyaratan kami sangat ketat. Jangan khawatir Nyonya, saya cukup berpengalaman dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Bagaimana sebelumnya? 27 pengasuh mengatakan hal yang sama, tapi tidak ada yang bisa melakukannya lebih dari 2 bulan. Nyonya, saya tidak akan mengecewakan Anda. Kemudian Anda membacanya. Ini semua tentang pengasuh besar dan kecil. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan dihukum. Tidak ada kesalahan. Yang ketiga adalah mengambil cuti. 3 hari pemotongan gaji. Kepatuhan adalah kebajikan terbaik. Pengambilan sampel harian. Isi pekerjaan tidak boleh salah. Bagaimana hasilnya? Bisakah Anda menerima kondisi keluarga besar kami? Oke. Ya, apakah Anda sudah memikirkannya? Saya orang yang sangat demokratis. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menanyakannya, agar Anda tidak menyesal nanti. Saya tidak memiliki masalah. Oke, jadi pekerjaan ini milikmu untuk sementara. Terima kasih Nyonya. Selamat datang. Sebuah suite yang dipesan oleh An Enterprises. Tahan tolong. Hei, apakah Anda terlihat sangat buruk? Ah, mungkin lukanya tepat. Penerbangan panjang lagi. Terlalulah. Kalau begitu kamu bisa pergi ke kamar dan istirahat yang cukup. Oke. Ini kartu kamarmu. Oke. Prajurit muda, kemari lihat. Pemandangan di luar jendela sangat indah. Kemari. Lihat, cantik sekali. Sayang. Hei, apa yang kamu lakukan dengan tirai itu? Sayang. Sebagus apapun pemandangan di luar tidak seindah kamu. Selain itu dari luar, jadi kamu bisa melihat semuanya di sini. Kalau orang lain melihat kita bercinta, maka aku harus membuat mereka mati iri. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin semua wanita di dunia ini tahu. Prajurit muda adalah priaku Anlina. Rina, aku rasa ada yang mengikuti kita. Siapa yang akan mengikuti kita? Jangan paranoid, oke? Oh, aku mengerti. Mantan pacarmu. Atau mantan istrimu. Ya, mereka sudah menikah. Datang dan menikahlah denganku. Dengar. Sebelum aku bertemu denganmu, aku sendirian. Setelah bertemu denganmu, aku hanya mencintaimu. Maka kamu berjanji padaku, tidak akan pernah meninggalkanku. Oke.
Aku berjanji padamu, aku hanya mencintaimu dalam hidupku. Tidak akan pernah pergi. Siapa? Pelayanan kamar? Maaf mengganggu. Seorang pria memintaku untuk memberikan rangkaian bunga ini kepada Lina. Nona. Ini untukku. Ya. Terima kasih. Siapa yang mengirimnya? Aku tidak tahu. Ada kartu? Tidak ada nama yang tertinggal. Mungkinkah ada yang naksir padamu? Ya ada apa? Bagaimanapun hanya kamu yang ada di hatiku. Kerja sebagai pengasuh itu sulit dan melelahkan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Katakan yang sebenarnya. Aku menjadi pengasuh untuk mendekati Xiao Jun. Jadi tidak peduli seberapa sulit atau lelahnya aku bisa menanggungnya. Dia sudah menikah sekarang. Mengapa kamu merasa teraniaya untuk menelan kemarahan? Ah, Ibu, tentara muda pasti memiliki kesulitannya sendiri. Selain itu demi kekasihmu, melakukan apapun itu sepadan. Seperti sekarang kamu merawat ayah. Bukankah kamu hanya berharap suatu hari, bisakah dia kembali padamu? ini berbeda. Ayahmu dan aku sudah menikah selama puluhan tahun. Kamu dan Xiao Jun. Xiao Jun dan aku dulu adalah suami istri. Meskipun sekarang secara nominal kami berdua sudah bercerai, tapi aku percaya kami semua saling memperlakukan sebagai favorit kami. Aku percaya Xiao Jun pasti akan kembali padaku suatu hari. Andi, kemarilah. Andi, lepas sepatumu, oke? Tidak, aku tidak melepas sepatuku. Hei, bagaimana kalau aku membantumu melepas sepatumu? Tidak, aku ingin jus. Nenek. Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu memukulnya Anggi, apakah dia memukulmu? Tidak, bukan itu. Yamazaki tidak mau melepas sepatunya saat masuk rumah. Aku hanya ingin membantunya melepas sepatunya. Mengapa dia melepas sepatunya? Ah, aku mengundangmu. Dia yang membuat lantai kotor, kamu bisa melakukannya lagi. Bersihkan, dia adalah seorang putri. Aku ingin kamu datang. Siapa peduli apakah dia melepas sepatu atau tidak? Maka aku akan mengepel lantai lagi. Angel menyeret sepatunya. Masuk. Cuci sepatumu. Silakan berdiri di sini. Ya. Kemari. Song Yao. Lebih dari sekadar tahu, saat aku sedang belajar di Australia, dia dulu mengejarku dengan gila-gilaan. Oke, tapi itu hanya hayalannya saja. Aku bahkan tidak berbicara dengannya. Benarkah?
Bagaimana kabar Lina? Apakah kamu suka hadiah pernikahan yang kuberikan? Itu dari kamu. Nah, bagaimana kamu tahu aku sudah menikah? Dan aku tahu aku sedang berbulan madu di sini. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya tahu. Meskipun kamu menolak pengejaranku saat itu, tapi memberikan hadiah pernikahan kepada wanita yang kamu sukai. Itulah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pria. Lihat pakaianmu. Seharusnya bernyanyi di sini. Oke, kamu tidak berhasil mengejarku saat di Australia. Sekarang aku sudah menikah dengan seseorang. Seorang pria yang 1000 kali lebih baik darimu. Jangan buang waktumu. Seorang pria yang 1000 kali lebih baik dariku. Halo, namaku Song Yao. Xiao Sun. Rina, ayo pergi. Jangan buang waktumu di masa depan. Tidak mudah menghasilkan uang kan? Oh, lihat semua trik yang kamu lakukan. Pasti menghabiskan banyak uang. Jangan habiskan uang seperti itu untukku di masa depan. Hei Nona. Maaf Nona, aku pulang terlambat dari belanja. Biar aku yang melakukannya. Tidak. Aku akan selesai sebentar lagi. Aku membuat ini untuk suamiku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Oh, aku mengerti. Sebenarnya apa yang kupikirkan? Kamu bahkan tidak terlihat seperti pengasuh. Apakah kamu datang ke rumah kami sebagai pengasuh karena alasan lain? Nona, kamu salah paham. Sekarang benar-benar sulit mencari pekerjaan. Kamu tahu sulit mencari pekerjaan saat ini. Jika kamu ingin tinggal lebih lama bersama kami, kamu harus ingat. Jangan sakiti ibu mertuaku. Dia adalah Lafayette keluarga ini. Tidak ada hasil baik jika menyakitinya. Ya, masih ada lagi. Suamiku punya asma alergi. Kacang mete, biji wijen tidak bisa dimakan. Ada satu hal lagi yang harus diingat. Kamu tidak bisa membeli makanan laut di rumah. Kamu tahu apa? Hal yang paling penting. Dia bilang tanpa izinnya. Kamu tidak bisa masuk. Kamu tahu apa? Aku ingat. Kalau begitu kamu keluar dan lakukan hal lain dulu. Masuklah setelah aku selesai. Makanannya dimasak berbeda hari ini ya? Tidak heran kita punya pengasuh baru. Paman An, namaku Chen Hua. Ini pengasuh baru. Aku tidak tahu apakah kamu puas dengan rasa masakanku? Terlihat baik-baik saja. Semua warna dan aromanya. Name Chen Huakon. Kamu seumuran dengan nana kami. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Makanannya dimasak dengan sangat baik. Cadak Nyura. Hei, bagaimana kamu membandingkan Nana dengan dia? Nana adalah anak perempuan. Dia adalah pengasuh. Jika kamu punya latar belakang yang buruk, kamu harus belajar lebih banyak keterampilan. Apa yang kamu sebut itu? Bukankah aku juga anak miskin dulu? Kamu tidak sampai di sini hari ini dengan bekerja keras sendiri. Kamu lupa semua ini kan? Kenapa kamu membicarakan ini? Dan kamu sekarang adalah bos besar. You can anak miskin lagi. Oh, apa yang kamu bicarakan? UPS APA. Mari kita bicarakan setelah makan malam. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Pergi bekerja. Ayo mari kita makan malam. Hei, kenapa kamu membawanya kembali utuh? Hei, bukan aku yang bilang. Venue, kamu sudah menikah dengan Yakang selama bertahun-tahun. Tidak bisa menahan perutnya? Ibu, aku sudah mencoba. Apa gunanya hanya bicara keras? Kamu harus melihat hasilnya. Yakang masih tidak punya nafsu makan. Oke. Venue ayah melihat semua yang kamu lakukan. Bagaimana dengan Yakang? Jangan khawatirkan dia. Kalau dia mau makan, dia akan keluar makan sendiri. Terima kasih ayah, ini tugasku seharusnya. Kamu tahu itu tugasmu. Tapi memang tidak bisa dilakukan dengan baik. Kalau tidak akan seperti ini. Makan aku perlahan-lahan. Sedikit tidak nyaman. Aku di kamar. Jika kamu berkata beberapa kata, dia akan memberiku tatapan. Mengapa kamu harus mengatakannya? Membuat semua orang kehilangan selera makan. Lupakan saja, aku juga tidak akan memakannya. Kamu juga tidak makan. Apa yang kamu makan saat kamu penuh amarah? Tidak apa-apa kalau kamu tidak memakannya. Malaikat, kita berdua sudah makan semuanya, oke? Ayo.
Xiao Jun. Aku pasti akan bertahan untukmu. Pesanan bawah akan stabil. Pindah yang bagus. Ahahaha. Aku akan memberimu yang bagus. Ketua jangan khawatir. Semua berjalan lancar sejauh ini. Mereka sangat tertarik dengan rencana investasi seperti itu. Kontrak seharusnya segera ditandatangani. Tolong tunggu kabar baik dariku. Tidak masalah, tidak masalah. Jangan khawatir. Berhati-hatilah ke kiri. Menabrak seseorang. Oh sayang, aku sangat minta maaf. Song Yang. Mengapa kamu lagi? Hei, apakah kamu Caddi di sini? Caddi. Wah, baju Caddi terlihat sangat keren sekarang. Oke, berhenti bicara. Ayo kita lakukan klinik dulu. Jangan lehek. Oh, aku hanya peduli bermain bola. Hei Song Yang, Lina. bagaimana? Masih sakit? Tidak apa-apa, aku sudah menyemprotkan obat. Oh, maafkan aku. Aku tidak sengaja melukaimu. Sekarang kamu bahkan tidak bisa bekerja. Aku bekerja di sini. Hei, bukankah kamu Caddi di stadion? Oh, bayarlah. Aku akan membayarmu gaji 3 bulan. Anggap saja sebagai kompensasi atas kerugian karena kamu tidak bisa bekerja karena cedera. Bagaimana hasilnya? Ajak aku mengatakan ini. Gajiku lebih dari gaji 3 bulan seorang Caddi. Apakah kamu sedikit serakah? Ayo mari kita duduk dan bicara. Apakah kamu mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak kami? Aku masih ingin mengganggu Lina. Kamu tahu kan kita sudah menikah. Masih mengganggunya. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak benar-benar bermaksud begitu. Otake. Aku pikir pria melakukan sesuatu. Kamu harus berani. Kebetulan kita bertemu kamu di mana-mana. Kamu bukan stalker psikopat kan? Tapi dia adalah seorang Caddi. Buat dirimu terlihat seperti CEO. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Aku tidak memikirkannya. Ya kalau begitu lupakan saja. Sebenarnya aku tidak ingin kamu mengganti rugi. Lina, bisakah kamu menemukan suami yang begitu mencintaimu? Itu adalah berkahmu, memberkatimu. Suami kamu benar-benar melindungi istrimu. Ini yang seharusnya aku lakukan. Bunga plastik. Tidak heran terlihat tidak bernyawa. Angel, bola ini milikmu. Kamu yang merusak vas itu. Tentu saja tidak. Aku jelas melihat tadi kamu yang merusak vas itu. Sudah jelas kamu yang salah. Bagaimana bisa kamu bilang itu aku? Aku bilang kamu ya kamu. Kamu selesai kali ini. Nenekku pasti akan memecatmu. Vasku? Vas kesukaanku. Siapa yang merusaknya? Apa itu kamu? Bukan aku, itu Yamazaki. Dirusak oleh Yamazaki. Nenek Yasaki.
Dia yang merusak tangkainya. Masih mau mengandalkanku. Bukan aku yang merusak gagang bunga sambil bermain bola. Kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu sendiri yang salah. Tapi kamu harus mengandalkan anak-anak. Berani sekali kamu melakukannya. Aku jelas-jelas tidak merusaknya. Apa maksudmu? Apakah anak-anak keluarga kayak kita berbohong? Ah, jika kamu tidak mau melakukannya, ikut aku sekarang. Hari ini adalah hari sialku. Jangan marah. Tolong jangan pecat aku. Hei, ngomong-ngomong aku belum bisa memecatmu. Kamu masih harus membayarku. Ah, aku bisa bilang vas ini harganya lebih dari 20 juta. Untungnya aku tidak mengeluarkan yang asli hari ini. Kamu juga harus membayarku 2.000 yuan ini. Ayo bersiaplah. Halo, halo. Tolong beri aku seikat bunga lili. Oh, bagus. Halo, bunga untukmu. Terima kasih. Berapa harganya? 50 yuan. Santai saja. Kenapa kamu taruh bunga di kamarku? Kenapa? Apa ini? UPS, jangan diambil. Aku tanya kamu, siapa yang suruh kamu ganti bunga plastik fosilku? Itu ideku. Bunga plastik itu sangat tidak inspiratif. Itu sebabnya lukisanmu selalu kurang sesuatu. Kamu tahu apa? Pernahkah kamu membuat seni? Aku. Tuan muda. Apa yang terjadi, Tuan? Obat. Benar. Tidak. Fahrenheit. Fahrenheit, tunggu sebentar, aku akan ambilkan untukmu. Tuan muda datang. Membuatku kaget setengah mati. Kamu sedang apa? Nenek muda. Ya Kang, kamu baik-baik saja. Dia punya asma alergi. Debu bunga. Dia tidak bisa menyentuh alergen bulu kucing dan anjing. Kamu juga membawa bunga pulang. Kamu ingin membunuhnya. Aku baik-baik saja di pengadilan. Itu bukan urusannya. Dan kamu membelanya. Jika dia melakukan kesalahan, dia harus tahu keseriusan masalahnya. Hentikan. Bantu aku kembali ke kamarku. Sup ikanku. Tuan, bolehkah aku masuk? Silakan masuk.
Aku merasa tidak nyaman sepanjang hari ini. Aku datang untuk minta maaf padamu. Aku benar-benar minta maaf. Ini kesalahanku. Aku seharusnya tidak mengganti bunganya. Itu membuatmu sakit. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Hehe, Kamu tertawa apa? jika ada kesempatan berikutnya, aku benar-benar akan mati. Bukan itu yang kumaksud. Oh begitu. Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku sakit. Untungnya kamu tidak mati. Jangan khawatir. Ayo perkenalkan aku dengan lukisan baruku. Lumayan. Apa maksudmu kata-kataku tidak punya kekuatan hidup? Tidak, itu kekuatan psikis. Jadi malam ini, aku menulis dengan cara yang berbeda. Tapi perasaanmu cukup bagus. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Jangan diambil hati. Benarkah? Aku kadang bicara belak-belakan. Mudah menyinggung. Jangan kamu pikirkan. Aku kira, kita sudah menetap dengan pengasuh yang sangat mendalam. Sedikit kejutan. Aku terlalu banyak berpikir. Kamu tidur saja. Selamat malam, Tuan. Non An, tolong simpan ini. Presiden kita bilang. Non An bilang semua biaya hari ini gratis. Oke, ini surat yang Presiden minta aku sampaikan padamu. Apa ini? Dia bilang kamu akan tahu saat membukanya. Bagaimana dengan presidenmu? Oh, Presiden Song. Dia baru saja pergi. Song ya? Selamat pagi, Nyonya An. Pagi. Apa-apaan ini? Bagaimana kita bisa makan ini pagi-pagi? Hei, kamu terlalu malas. Xiao Cheng setidaknya harus membuat bubur. Semuanya dingin. Bagaimana memakannya? Ini dia. Aku pesan. Ibu dan ayah. Yakang, kenapa kamu keluar? UPS Yakan, makan makanan mentah dan dingin ini tidak baik untuk kesehatanmu. Ibu jangan khawatir. Aku baik-baik saja, hari-hari ini sangat panas. Jadi aku minta Siaeng mengubah rasanya. Ayah, apakah kamu akan sarapan bersama kami? Ya malaikat kecilku. Gao tidak senang. Malaikat bahagia. Turun ke sini. Yakang, kemarin kamu mengalami serangan asma lagi, jadi jangan terlalu lelah. Jangan memeluknya. Mari kita bicarakan. Bagaimana kamu melakukannya? Oke, mengapa kamu tiba-tiba sakit lagi? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Maka kita harus berterima kasih pada pengasuh baru kita yang cakap. Apa yang dia lakukan? Dia kembali dengan membawa bunga kemarin. Dan kamu tahu apa? Dia membeli begitu banyak bunga. Dan mereka menutupi rumah dengan serbuk sari. Bisakah asma Yakang tidak kambuh? Cao, apa yang kamu lakukan? Ayah, jangan dengarkan omong kosong Feng Yu. Saya bosan melihat Xiao Hua. Untuk menghasilkan inspirasi baru, jadi saya meminta kota kecil untuk menggantinya dengan bunga. Benarkah? Tentu saja kamu. Dan, saya tidak ingin orang lain meremehkan saya sebagai anak orang kaya. Katakan, mengapa saya akan memihak pengasuh? Hei, Jangan tanya. Anak yang punya kata terakhir. Ayo sarapan, makanlah. malaikat. Kamu mau susu atau jus jeruk? Minum susu, saya ingin tumbuh lebih tinggi. Susu yang baik. Kota kecil menuangkan susu. Saya juga. Nona muda, duduklah. Sarapan. Saya ingin makan soya akan. Jangan kamu ingatkan saya. Pagi-pagi. Tidak bisakah semua orang sarapan dengan gembira? Saya tidak memulainya pertama. Hei, beraninya kamu membantah.
Apa kata suami kamu? Apa yang kamu pahami? Oke. Aku dengar Lina dan yang lainnya pulang hari ini ya. Ah, iya. Dia telepon kemarin dan bilang, aku akan pulang jam 3 sore bersama pasukan muda. Maaf, lihat apa yang kamu lakukan. Tidak apa-apa. Aku akan ganti baju. Hei, ada apa denganmu? Kamu bukan di sini untuk Sukerla. Kami bayar kamu untuk datang. Bisakah kamu fokus pada apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih berdiri? Ibu, diamlah. Kamu bilang pasukan muda akan pulang. Aku masih khawatir. Dia amnesia. Bisakah kamu mengalahkan orang lain ketika kamu kembali dan bekerja di perusahaan? Hebat. Bagaimana bisa kamu bilang Xiao Jun juga menantu kita? Kamu harus memberinya posisi di perusahaan. Kalau tidak, orang akan menertawakannya. Oke, biarkan saja. Aku punya pengaturanku sendiri. Berapa kali aku sudah bilang padamu, tangan begitu kotor saat makan. Jangan sentuh kalung mutiaraku, oke? Makan cepat dan kembali ke kamarmu setelah makan. Berhenti berdebat, oke? Oke, berhenti bicara. Ayo mari kita makan. Halo ibu, jadi ada apa? Aku tidak bisa menemukanmu jika tidak ada urusan. Sungguh. Fanyu, apa yang aku pikirkan? Ayo kita belanja sore ini. Bagaimana kalau makan malam bersama malam ini? Lama tidak bertemu. Ibu merindukanmu. Tidak mungkin. Hari ini Lina dan yang lainnya pulang dari bulan madu. Seluruh keluarga akan makan malam bersama malam ini. Jadi begitu. Keluar sekarang. Ayo kita belanja. Kamu pulang setelah makan siang. Bisa kamu beritahu ibu mertuamu? Ah. Baiklah, aku akan keluar sekarang, dadah. Kami bukan orang kaya biasa. Kamu harus memberikan kami pekerjaan yang bagus. Siang, ambil koran hari ini. Apakah kamu dengar aku? Angel. Presiden bisa berhasil menandatangani kontrak kali ini berkat kamu. Apakah Presiden ingin pulang dulu? Ah, tidak. Masih ada beberapa proyek yang menunggu saya di kota hiburan. Pulang ke kantor dulu. Sesuai dugaan Presiden termuda dari grup Song. Halo, ketua adalah saya. Yupes, Mama Nana. Nana, kamu sudah kembali. Mama sangat merindukanmu. Oh, tentara muda itu tidak mengganggumu kan? Tidak. Dia menyakitiku. Aku menyeretnya setiap hari. Dia tidak pernah membuat wajah marah padaku. Kamu telah mewarisi keberuntungan dan selera baikku. Hahaha, hei. Xiao Cheng, Nona sudah kembali. Ayo pindahkan barang-barang. Oh, Mama. Apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Mama, kamu terlihat Tentu baik. saja Mama, kamu sudah kurus.